Langit kota Malang menggantung mendung seperti rindu yang lama tertahan. Jalan Ijen basah oleh gerimis sore yang enggan reda. Pohon-pohon terembesi berjajar seperti saksi bisu zaman kolonial, berdiri kaku dengan akar ikar yang menjalar pelan, mengangkat aspal seperti kenangan yang terus mencuat dari masa lalu. Arga Santosa, 34 tahun, seorang fotografer dokumenter, melangkah perlahan menyusuri trotoar. Jas hujan hitam membungkus tubuhnya, menambah suram aura wajahnya yang tirus dan lelah. Di tangannya tergenggam sepucuk amplop tua, sudah menguning, berisi surat yang tak pernah ia baca karena ia baru menerimanya hari itu 10 tahun terlambat. Rumah bergaya Art Deco di ujung Jalan Ijen berdiri senyap. Jendelanya tertutup tirai tebal, catnya mengelupas, pagar berkarat. Namun bagi Arga, rumah itu adalah altar kenangan, tempat ia mengikrarkan janji pada seorang gadis yang pernah ia cintai hingga napas terakhir. Larissa Putri Astari. Ia menatap rumah itu seperti orang yang menatap makam kekasih, diam, dalam, dan tak berharap dijawab. Tahun ke-2012, Malang masih menyimpan tenangnya. Jalan-jalan sempit di sekitar Celaket masih dipenuhi penjual angslek, aroma tahu petis, dan musik keroncong dari radio warung kopi. Arga adalah mahasiswa tingkat akhir jurusan jurnalistik di Unibro, aktif memotret kehidupan jalanan, dan dikenal sebagai pengumpul cerita dari bayang-bayang kota. Larissa adalah mahasiswi sastra Prancis. Ia cantik dengan cara yang tak biasa, alis tegas, mata dalam, dan cara bicara seperti menyulam kata dengan hati-hati. Mereka bertemu di perpustakaan kota saat keduanya tengah rebutan buku yang sama, Les Fleurs du Mal. Kalau aku menyerah sekarang, aku bisa membaca puisimu yang lain, ujar Arga, tersenyum kaku. Larissa mengangkat alis, tapi yang indah biasanya yang diperebutkan sampai akhir. Sejak hari itu, mereka tak pernah benar-benar terpisah. Mereka berbagi kopi di kayu tangan, membaca puisi di tepi sungai Brantas, dan berciuman di bawah rintik hujan di depan Museum Bentul. Namun, di balik senyum Larissa, Arga mulai menyadari ada luka yang selalu ia sembunyikan. Penyakit jantung bawaan yang membuatnya tak pernah tahu apakah besok akan menjadi hari terakhir. Malam itu, di bawah pohon kenari, dekat perpustakaan Willis, Larissa menggenggam tangan Arga erat-erat. Hujan turun perlahan, seperti tak ingin mengganggu. Kalau aku tak sempat mengucap selamat tinggal, Larissa memandang mata Arga dalam-dalam. Kembalilah ke rumahku di Jalan Ijen, 10 tahun dari sekarang, di tanggal ini. Arga mencoba bercanda, dan kau akan menungguku di sana? Atau jejakku akan tetap ada di situ? Cinta tidak mati, hanya berganti bentuk. Mereka berciuman untuk terakhir kalinya malam itu. Arga berangkat ke Paris dengan beasiswa. Larissa menolak ikut, menyembunyikan alasannya dalam senyuman. Seminggu kemudian, ia menghilang. Nomor telepon mati, rumahnya kosong. Orang tuanya pindah, entah kemana. Bahkan dosen-dosennya tak tahu kemana Larissa pergi. Surat-surat Arga tak pernah dijawab.
ia menyibukkan diri dengan kerja, pameran, perjalanan ke Balkan, Mesir, Meksiko. Tapi bayang-bayang Larissa selalu ada di bingkai kameranya. Tahun 2025, Arga kembali ke Malang untuk membuat dokumenter tentang perubahan kota. Saat ia menginap di losmen tua di Jalan Semeru, sebuah amplop diselipkan di bawah pintu. Tanpa nama, hanya berisi puisi yang seolah ditulis oleh Larissa. Jika aku tak bisa kembali padamu, biarkan cintaku tumbuh di tubuh yang baru. Kau akan tahu, saat matanya menyimpan hujan dan tangannya menggigil seperti milikmu dulu. Ia gemetar. Larissa, atau seseorang memainkan rasa sakitnya? Jejak puisinya mengarah ke sebuah galeri keramik di Oro-Oro-Dowo. Di sana, Arga bertemu Anya, seniman keramik muda berambut pendek dan mata gelap seperti milik Larissa. Anya memiliki karya berbentuk guci kecil, bertuliskan bait puisi yang dulu hanya ia dan Larissa yang tahu. Anya menyambut Arga dengan keramahan misterius. Ia mengaku dibesarkan di panti asuhan setelah seorang wanita muda menitipkannya pada usia 3 hari. Dalam koper tua, Anya menyimpan jurnal berinisial LPA, Larissa Putri Astari. Arga melacak panti asuhan itu di Singosari. Ia bertemu seorang biarawati tua yang masih ingat Larissa. Dia datang malam-malam, tubuhnya lemah, melahirkan seorang bayi perempuan. Ia hanya bilang, jika suatu hari Arga datang, beri dia ini. Surat yang diberikan tertulis dengan tinta luntur. Aku tak bisa menyusui cinta ini selamanya. Tapi anak ini adalah cinta kita yang menjelma. Mungkin aku pergi, tapi ia akan membuatmu percaya bahwa cinta bisa hidup kembali. Namanya Anya. Di bawah pohon kenari, di depan perpustakaan Willis, Arga dan Anya duduk berdua. Aku? Anakmu? Suara Anya gemetar. Arga mengangguk perlahan. Dan ibumu, dia cinta sejati yang tak sempat selesai. Air mata Anya jatuh. Ia tak bisa berkata-kata. Hanya menunduk dan menggenggam tangan ayah yang tak pernah ia duga akan datang. Satu tahun berlalu, Arga membuka pameran fotografi berjudul Jejak yang Tak Pernah Hilang. Anya kini mengajar keramik di kampus seni. Mereka tidak pernah menyebut diri sebagai ayah dan anak dengan formalitas. Mereka lebih seperti dua jiwa yang pernah tercerai oleh waktu, lalu dipertemukan oleh cinta yang tak menyerah. Dan setiap tahun, pada tanggal yang sama, mereka berdiri bersama di depan rumah Jalan Ijen, membiarkan hujan membasahi kenangan. Karena cinta sejati tak butuh akhir bahagia, ia hanya butuh dikenang, dihidupkan, dan diteruskan.